Satu dua. Mohon pada Bapak Ibu sekalian yang baru datang dipersilakan untuk segera menduduki tempat duduk yang sudah disediakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati Ustadz Abdul Basit Mualli SAG MA yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Ketua PDA Gresik beserta jajarannya. Hadirin sekalian, warga Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah serta simpatisan yang saya cintai karena Allah dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini Allah kembali menghimpun kita pada suatu majelis yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah demi langkah kita menuju majelis ini kiranya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat beliau sangat kita harapkan di hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Ahad tepat pada tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2022. Kita ikuti pengajian Ahad pagi yang biasa kita laksanakan tiap bulan sekali. Sebelum acara kajian Ahad pagi kita mulai, beberapa pengumuman dan informasi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pada saat ini, pagi hari ini, yang bertindak sebagai narasumber adalah beliau Ustadz Abdul Basit Mualli SAG MA. Beliau adalah banyak sekali aktivitas beliau, di mana di pengumuman kami sebutkan bahwa beliau itu adalah pengurus Dewan Dakwah Indonesia wilayah Jawa Timur. Kemudian beliau ini banyak aktivitasnya. Yang paling dikenal beliau ini adalah, kalau Bapak Ibu sekalian ingat kembali dulu Ustadz kita yang telah mendahului kita, Ustadz Muhammad Al-Hamidi, beliaunya ini adalah seorang murid kesayangannya. Maka di sini juga banyak teman-temannya, yaitu Ustadz Agus Lukman juga teman beliau, Ustadz Sugeng Santoso juga teman beliau, ini Ustadz Budi Masruri juga teman beliau. Seperti bernostalgia di sini. Mudah-mudahan kedatangan beliau di sini menjadi menambah persaudaraan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik ini. Kemudian untuk Ahad pagi bulan Agustus, insya Allah akan diasuh oleh Dr. Sultan Amin dari Surabaya. Sedangkan kajian Ahad pagi di Masjid Ahmad Dahlan untuk sementara bulan Juli ini diliburkan karena masih hari tasyrik. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi di bulan Agustus. Kemudian insya Allah di bulan September, mudah-mudahan ini berhasil,
Insya Allah yang akan mengisi kajian di sini adalah Ustadz Salim Arifillah yang kemarin mengisi di Masjid At-Taqwa SMP 12. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memberdayakan dan untuk mempopulerkan daripada anak-anak didik kita di SD, SMP, SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik, maka kami menghimbau kepada seluruh ketua PCM untuk bisa menampilkan kori-kori terbaiknya dari ekstrakurikuler Qiraah yang ada di perguruan Muhammadiyah SD, SMP, SMA untuk bisa tampil di pengajian Ahad pagi seperti sekarang ini. Jadi saya berharap untuk bulan depan bisa mulai muncul kori-kori terbaik, nanti bisa menghubungi kami. Sementara untuk bulan depan yang sudah siap insya Allah akan ditampilkan dari cabang Muhammadiyah Kebumas insya Allah. Dan monggo untuk bulan-bulan berikutnya dipersilahkan untuk menghubungi kami supaya anak-anak didik kita terbiasa untuk bisa tampil di depan ini dan juga sebagai promosi daripada perguruannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, agenda pada pagi hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan berikutnya ceramah agama yang diasuh oleh Ustadz Abdul Basit Mualli, dan sekaligus diminta kepada Ustadz untuk bisa membacakan doa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Budi Masruni. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambah kesejukan hati-hati kita, dan mudah-mudahan Allah kiranya berkenan memberikan pahala kepada
pembacanya dan juga kita sebagai yang mendengarkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk surga adalah dambaan daripada setiap insan hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Basit Al-Mulaki. Nambang misi sebentar untuk masalah tolak beda. Oh iya, sebentar ya. Materi pada pagi hari ini adalah masuk surga tanpa hisab. Kita masuk surga aja sudah luar biasa bahagianya, apalagi kita masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Allah izinkan kita untuk bisa masuk surga, apalagi kita masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan menjadi kenyataan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, sebelum materi akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Basit Mulaki, kami berharap untuk bisa sabar sejenak untuk mendengarkan sambutan-sambutan atau informasi-informasi yang akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik kita. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Intan. Kepada beliau kami persilakan. Ustaz Anas perlu disampaikan bahwa beliaunya tidak hadir hari ini. Oke, belum sampai no. Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Ibu bapak, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, semoga kita sekalian semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah, dan semoga kita sekalian semua dalam lindungan Allah, serta tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, sehingga kita semua bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Ibu bapak, mohon maaf, kami minta waktu sejenak. Nyun sewu Ustaz. Yang pertama, informasi bahwa Ketua Majelis Tabligh kita Pak Anas Thohir saat ini sedang berada di Mekah. Alhamdulillah, katut menunaikan ibadah haji. Saya katakan katut karena banyak yang tidak katut gitu. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, semua urusannya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti membawa predikat haji mabrur. Amin. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, ini nanti hari rayanya double. Ya, hari rayanya double gitu. Muhammadiyah jauh-jauh hari sebelum Ramadan, ya, itu sudah memutuskan bahwa awal Ramadan akan jatuh bertepatan dengan hari ini, Idul Fitri akan jatuh pada hari ini, begitu juga terkait dengan Idul Adha. Ini sudah menjadi keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah jauh sebelum Idul Adha datang. Nah, sesuai dengan keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa Idul Adha tahun ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 9 Juli. Berarti kalau sekarang hari Ahad, tinggal beberapa hari lagi. Karena itu pertanyaannya, apakah sudah siap dengan kurbannya? Alhamdulillah. Yang belum masih ada waktu. Yang belum masih ada waktu. Lalu yang kedua, keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah ini alhamdulillah bareng persis sama dengan keputusan Arab Saudi. Ya, jadi Arab Saudi menetapkan Idul Adha
bareng dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tanggal hari Sabtu tanggal 9 Juli. Berarti hari Jumatnya wukuf di Arafah. Hari Jumatnya wukuf di Arafah. Karena hari Jumatnya itu wukuf, maka kita yang tidak ikut wukuf nanti disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Puasa Arafahnya nanti insya Allah juga bersamaan dengan hari Jumat itu pula, karena Idul Adha-nya hari Sabtu tanggal 9 Juli. Itulah sebabnya maka kepada ibu bapak untuk diinformasikan kepada keluarga bahwa nanti puasa Arafahnya itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 8 Juli ya. Mestinya tanggal 9 bertepatan dengan tanggal 8 Juli. Sementara ibu dan bapak sekalian, pada sisi yang lain pemerintah di tempat kita menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli ya. Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli. Tempo hari ketika kami diundang bersilaturahim dengan Pak Bupati terkait dengan mensikapi Idul Adha yang kebetulan sekarang juga musim PMK, maka pada saat itu kami sampaikan terkait dengan hari raya yang berbeda ini, Pak Bupati, masyarakat kita, umat kita insya Allah sudah cukup cerdas dan dewasa mensikapi adanya perbedaan. Pengalaman sudah sering terjadi, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, tidak perlu dirisaukan, tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita tetap harus menjaga, saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dengan begitu nanti tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, insya Allah. Suasana akan tetap nyaman, akan tetap tentram, akan tetap damai. Ya, hanya saja terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban, maka perlu ada pencerahan kepada umat bahwa dengan musimnya PMK ini umat perlu diberi pencerahan. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sudah mendahului mengundang Dinas Pertanian dan Dokter Hewan. Tempo hari sudah kita kumpulkan di sini pimpinan cabang, takmir-takmir kita hadirkan di PDM ini, kemudian kita kasih pencerahan oleh Dinas Pertanian dan oleh Dokter Hewan. Insya Allah warga Muhammadiyah sudah siap untuk menyambut hadirnya Idul Adha dengan kondisi seperti yang sama-sama kita rasakan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari berbagai wabah dan musibah, dan semoga kita sekalian tetap bisa beribadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syariat kita. Barangkali itu, terima kasih kepada Ustadz yang akan memberikan pencerahannya pada kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti serta menyimak dengan baik sehingga dapat hikmah ya di balik ceramah yang nanti insya Allah akan disampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Terima kasih Pak Yai Inam. Sebelum kajian Ahad pagi ini kita mulai, ada satu pengumuman di sini bahwa ada mobil Wuling W1360AZ, lampunya masih nyala, dimohon untuk bisa dimatikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita konsentrasi sejenak untuk mendengarkan tausiah-tausiah beliau, kiat-kiat beliau Ustaz Abdul Bashir, bagaimana nantinya kita bisa menjadi hamba Allah yang masuk kepada surganya Allah tanpa hisab. Kepada Al-Ustaz kami persilakan.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, ketua PDM beserta jajarannya, ketua Aisyah beserta jajarannya, semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami pada antum semuanya. Rahimahullah. Para hadirin, saya berbahagia sekali bisa hadir pada pagi hari ini. Tadi malam saya sudah hadir bersama ayah saya di sini untuk datang lebih awal karena memang belum pernah di tempat ini, khawatir tidak tahu tempatnya. Saya asli Sedayulawas, tangga dewi. Lama di Bangil, diminta Ustadz Muhammad Hamidi untuk mondok di Bangil, dijadikan anak emasnya, anak kesayangannya. Sampai sekarang, kemudian saya menikah dengan orang Arab Bangil, orang Arab, tapi Arab Bangil. Keturunan Malaysia, ya, Malaysia. Namanya jodoh ya, orang Sedayulawas, Orla, orang Lamongan bertemu Orba, orang Bangil. Anak saya Odi Reformasi. Sekarang ini saya di sini sebetulnya orang Jawa mengatakan nguyai segoro ya. Segoro kan asin, kok dikasih uyah ya gak ada apa-apanya gitu ya. Di sini banyak ulamanya, banyak kiainya, ya kok ngundang saya gitu ya. Ustadz Anas Tauhir berkali-kali minta berasa, sudah lama sekali. Ternyata sekarang ini beliau minta saya, beliau malah tidak ada di sini. Beliau haji. Saya tidak tahu kalau beliau haji itu. Ternyata memang beliau membuat kejutan ya pada hari ini. Para hadirin, jabatan yang diberikan kepada saya itu sangat banyak. Kalau saya tidak hentikan itu sampai lebih dari 30 gitu ya. Sementara ini saya hanya mampu 15 saja. 15 sudah maksimal, sudah tidak kuat. Jabatan sosial, yaitu jabatan beramal kebaikan. Fastabiqul khairat. Saya ada di Dewan Dakwah Jawa Timur. Saya ada di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Teman-teman saya dari BWI juga. Sehingga saya pernah ke Singapura, ke Malaysia untuk studi tiru tentang wakaf ya, di Malaysia dan Singapura. Ketika saya ada di Malaysia aman saja, lolos begitu. Ketika di Singapura seperti Ustadz Abdul Somad, saya ditahan. Kalau Ustadz Abdul Somad 3 jam, saya 2 jam. Saya tanya mengapa kok ditahan? Karena namanya Abdul. Pokoknya nama Abdul dan Muhammad itu sudahlah, hati-hati kena ya. Apalagi saya orang Lamongan, waduh, Amrozi. Sudah lama saya 2 jam. Teman-teman saya semua sudah ke hotel, saya sendirian. Maka ketika Ustadz Abdul Somad kemarin ditahan itu saya sudah pernah mengalami. Ketika itu saya kemudian berdoa kepada Allah, doa yang biasa dibaca Nabi. Kalau kita ingin selamat gangguan dari siapa saja, maka bacalah doa ini pagi dan petang. Apa doanya? Bismillah alladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samil. Baca 3 kali. Saya baca itu berulang kali, tidak hanya 3, berulang kali. Tiba-tiba datanglah ya, ketua polisi gampangnya beliau datang, tidak kenal saya juga tidak kenal dia.
Saya disuruh dibebaskan. Saya tanya siapa Anda, pakai bahasa Inggris ya, dikit-dikit lah gitu. Tidak kenal, saya juga tidak kenal. Sudah dibebaskan. Jadi kalau kita ada masalah yang besar, maka berdoalah kepada Allah. Ya, Bismillah alladzi yadul masjid syai'in fil ardi wa fis sama wa bismillah. Dengan nama Allah alladzi yadul masjid syai'in fil ardi wa fis sama wa bismillah. Yang tidak ada yang membahayakan makhluk yang ada di bumi juga yang ada di langit. Itu penting ya, senjata Nabi. Ada seorang wanita yang ketika akan diperkosa dimasukkan di jok mobil. Tapi ketika akan diperkosa itu sopir ini membuka jok mobil itu nggak bisa. Nggak bisa. Padahal mau diperkosa. Nah, perempuan ini mengamalkan doa Nabi tadi itu. Bismillah alladzi la yadul masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak bisa dibuka. Akhirnya dibawa ke bengkel. Di bengkel pun tidak bisa dibuka. Bisa dibuka, dibawa ke kiai. Kata kiai, ini jelas ada sesuatu ini. Ya, yaitu apa tadi itu? Membaca doa itu. Maka Pak Yai Bismillahirrahmanirrahim bisa membukanya. Selamatlah perempuan ini tidak jadi diperkosa. Maka saya setiap hari membawa Al-Maksurat yang kecil itu ya. Kita Muhammadiyah punya Al-Maksurat itu di rumah saya punya musola kecil. Ini saya tempel di situ doa-doa sesudah sholat itu. Selain Al-Maksurat loh ya. Akhirnya hafal. Kalau kita kan biasanya hanya berdoa apa? Ya subhanallah, alhamdulillah itu biasa. Tapi ada doa dari tanjih. Itu dari hadis Nabi, dari Quran, ada sekitar 15 menit kalau kita baca itu. Tempellah di situ. Supaya anak kita, istri kita bisa membacanya. Itu dakwah yang nyata. Jangan sampai kita ini masuk surga sendirian, jangan ya. Saya ceramah di berbagai tempat. Dakwai semua begini ya. Ya terus anak saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Dolim sekali, kan begitu kan? Kita menyuruh orang untuk masuk surga, anak istrinya tidak diperhatikan, tidak jilbaban, tidak diperhatikan, tidak sholat, tidak diperhatikan, tidak diajari ngaji. Bagaimana kita ini? Ya. Oleh karena itu maka para jamaah rahimahumullah ini mukadimah, mukadimah. Ya. 15 jabatan itu ada di BWI, ada di MUI. Saya gerakan Ganas ya ini, anggota gerakan Ganas, gerakan anti narkoba nasional. Ganas sekali ya, Ganas. Saya juga pengurus BHR, Badan Hisab Ruqyah. Saya hampir lebih dari 10 tahun memimpin Ruqyah, lebih dari 10 tahun. Kemarin itu saya memimpin Ruqyah di Lapan, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Sekarang berubah menjadi BRIN ya. Saya memimpin itu, semua ormas hadir di situ, ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah dan lembaga-lembaga dari ITS ya, dan berbagai macam. Saya jelaskan posisi bulan di mana, miringnya di mana, begitu. Jadi kemarin itu bulannya itu melumah begini bulannya. Kalau ada yang melihat mengkorup ditolak ya, karena melumah itu ada ilmunya ya seperti itu. Itu dari ilmu hisab begitu, kemudian dipraktekkan. Tadi beliau ketua kita sudah menyampaikan bahwa sebaiknya kita Muhammadiyah yang mengikuti tarjih yang Muhammadiyah ya kan, itu sebaiknya. Dan tidak usah kemudian kita menyalahkan kelompok yang lain, tidak usah. Dulu kita Muhammadiyah pernah berbeda dengan Saudi Arabia. Berkali-kali berbeda. Kebetulan tahun ini sama, kebetulan. Maka kita tidak usah kemudian menyalahkan yang berbeda dengan Saudi, jangan. Ya. Sebab apa? Sebab tarjih punya dasarnya juga. Andai kata berbeda dengan Saudi, perintah puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu jauh sebelum ada perintah haji, begitu. Ya. Jadi sebelum ada haji sudah ada perintah puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu. Tidak ada haji dulu itu. Nah, maka pendapat pertama memang tidak ada kaitannya dengan Saudi Arabia.
Pendapat kedua ada kaitannya. Ya gitu saja. Sampai hari kiamat begitu. Ya. Dan kita Muhammadiyah sudah dewasa sekali. Ya. Sudah dewasa sekali. Saya sampai diminta memimpin rukyat itu ya karena kepercayaan ya. Saya Muhammadiyah. Saya juga pengurus Muhammadiyah. Tapi diminta untuk memimpin rukyat lebih dari 10 tahun. Karena saya berusaha adil menjelaskan yang hisab seperti ini, yang berat seperti ini. Kedua-duanya ada dasarnya. Ya. Kalau keliru pahalanya 1, kalau betul pahalanya 2. Selesai sudah. Selesai saja. Para jamaah rahimakumullah, saya cerita saja ya, karena di sini banyak ulamanya. Saya ini gemeter sebetulnya ya. Banyak ulamanya ini. Bisa enam ya. Dan saya di samping gemeter memang saya tidak kuat ini, berdiri lama-lama tidak kuat. Saya kemarin dapat Jumat hampir jatuh ya lama. Para hadirin, tema kita pada pagi hari ini adalah tema yang spesial. Saya sekitar ya 15 tahun yang lalu begitu, sebelum ramai-ramainya seperti ini ya YouTube dan sebagainya itu, saya sudah menyampaikan tema ini. Nah kok sekarang diminta lagi oleh Ustadz Anas Thohir. Ustadz Anas Thohir minta Ustadz Basri tolong sampaikan tema tentang masalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Saya terbayang 15 tahun yang lalu saya ceramahkan di berbagai tempat. Sebetulnya sekarang ini saya diminta PWM oleh Pak Dr. Samsudin itu keliling di Jawa Timur untuk menyampaikan HPT terbaru yang ketiga itu. Saya keliling Pak, mulai Banyuwangi ya, sampai hampir ke Surakarta sana, perbatasan gitu, untuk menyampaikan HPT terbaru jilid 3 yang banyak perubahannya itu. Bapak Ibu kan sudah ngaji kan di sini tuh ya. Dulu kita Muhammadiyah itu berpendapat bahwa membaca Fatihah setelah imam membaca Fatihah itu pada waktu kita berjamaah kan kita tidak membaca itu. Dulu ya, bahwa makmum itu cukup mendengarkan bacaannya imam. Kita tidak membaca Fatihah lagi itu dulu. Sekarang apa? Tidak. Sekarang ini setelah sekian tahun baru berubah sekarang ini. Bahwa makmum itu harus harus, bukan sunnah tapi harus membaca Fatihah lagi walaupun mendengar bacaannya imam. Jadi tarjih itu ya kadang-kadang berubah. Maka andai kata tarjih sekarang punya pendapat A begitu, hormatilah pendapat yang ya, siapa tahu nanti kita tarjih ternyata mengikuti pendapat yang lain itu. Dan itu kunci ya dari kita Muhammadiyah, pegangan kita itu tarjih ambil A tapi menghargai pendapat lain selama ada dasarnya. Itu harus dipegang. Kalau tidak begitu kita tiap hari perang gontok-gontokan. Kalau punya pegangan itu sudah kita hormati. Belum nanti ketika bangkit dari ruku sampai awal Muhammadah tangannya kemana ini, sendekap begini ataukah melepas begini? Gimana kira-kira Bapak Ibu ini biasanya di sini? Bangkit dari ruku tangannya kemana ini? Misalnya ya, sewu ya. Sami awal Muhammadah tangannya begini ataukah melepas begini? Dapat melepas. Kenapa tidak sendekap? Loh, kenapa kok tidak sendekap jenengan itu? Kenapa? Wong di sampingnya itu sendekap. Saya tidak, samping sendekap. Terus bagaimana ini? Istri saya ya, bangkit dari kok sendekap. Istri saya, ibu saya juga begitu. Saya tidak, saya begini. Lah masa rame gara-gara begitu. Bojoku apa? Enggak usah begitu. Saya tanya kenapa mantep sendekap. Sekarang jangan mantep begitu. Apa alasannya? Nah, Muhammadiyah harus begitu ngaji. Jadi ngaji itu penting sekali, jangan sampai tidak. Pokoknya melok, pokoknya melok. Sekarang ini sudah mulainya tidak awam, supaya tahu dasarnya, betul ya? Tahu pegangannya. Belum nanti ketika sujud dengkul dulu apa tangan dulu. Jadi kan tidak ketika sujud ini dengkul dulu apa tangan dulu. Napa?
dengkul. Kan banyak yang pakai tangan, ya kan? Loh, kenapa nggak tangan? Loh, kenapa nggak tangan? Kok dengkul? Pokoknya, jangan pokoknya nggak boleh, terus gak zaman pokok itu. Orang kita ini harus mengajinya nggak awam lagi. Muhammadiyah itu mengajinya itu sudah tidak awam lagi. Ada dasarnya, ada HPT. Kalau bisa semua warga Muhammadiyah Aisyah itu beli HPT, cuma 150.000, didiskon paling 130.000. Loh, kok tidak punya, bagaimana? Bacalah di situ, sudah ada keputusannya. Target sekarang terbaik menurut saya, menambahkan 4 madhab, ya kan? Kemudian target memilih yang ini, kan hebat lah. Nanti bangkit dari sujud, tangannya ngepal begini apa begini? Allahu Akbar itu begini, ngegagam apa begini? Ini kan biasa ya, tidak tahu biasa ya. Ngeten iki. Kenapa tidak begini? Tadi malam saya sholat di sini, Bapak. Saya memang bersama ayah ini, ayah saya ini, ayah mertua ya, itu dulu mantan dukun, mantan preman, tobat sekarang ini beliau. Jadi pakarnya dukun lah sudah ya. Dulu itu bisa menghentikan hujan itu bisa. Sudah pakarnya ya. Sudah umur 70 tahun. Sekarang tobat bertemu Ustaz Muhammad Hamidi. Kimbangil tobat beliau. Sekarang luar biasa ibadah beliau ini. Maka beliau mesti ngantar saya kemana-mana kalau dakwah. Saya tidak boleh berangkat sendirian di antara beliau. Ya. Ketemu sama amal, taubatan nasuha, kesyirikan dibuang semua. Sekarang tiap malam tahajud, ya, tiap hari puasa Senin Kamis, ayamul bid, luar biasa ya. 1 bulan hafal 30 juz, wah luar biasa. Kebetulan ibu juga begitu sama. Ini rezeki Allah yang luar biasa ya. Suami istri yang sama-sama seperti itu. Ya, kan kita kan tidak biasanya suaminya yang rajin, istrinya tidak, atau istrinya yang rajin suaminya tidak, suami itu rajin anaknya tidak. Maka tema sekarang ini belum pembahasan ya, masih mukadimah. Masih mukadimah. Saya kuat kalau 2 jam kuat, kalau jangan kuat mau betul. Jangan lama-lama, jangan, tidak boleh lama-lama, itu tidak boleh. Nabi itu mengatakan yang terbaik itu yang tengah-tengah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Sudah, jadi sekarang sudah hampir jam 7 ya. Saya diundang jam 6 ya, ini sudah hampir jam 7. Jam 6 sampai jam 7, kurang 3 menit sekarang ini ya, Pak. Oh, ngajinya jam 6 sampai jam 7. Berarti kurang 3 menit. Ibu bapak, sebelum saya ceramah tadi itu, supaya tidak bingung. Kita kan tidak punya ilmu, ya kan? Kan kita kan ngaji, pendapat A begini, B begini, maka ikutilah tarjih. Tadi itu yang saya sampaikan bahwa bangkit dari rukuk itu tangan, kalau tarjih itu melepas. Tarjih ya, melepas. Tapi menghormati yang sendekah. Sebab Nabi hanya mengatakan bangkit dari rukuk tangan kembali ke asal. Wes gitu toh. Ya apa jenengan? Nabi tidak ngomong bangkit dari rukuk sendekap, tidak ada. Bangkit dari rukuk melepas, tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu bangkit dari rukuk tangan kembali ke asal. Ya ke asal itu kemana? Maka pemahaman, ya. Tarjih memahami ke asal itu sebelum rukuk ya tangan kan kita begini ya kan? Kan begitu. Oh maaf, tarjih berpendapat bahwa sebelum sholat kan kita kan seperti ini ya, sebelum sholat ya, maka kembali ke asal itu ya begini sebelum sholat itu, sebelum takbir ya itu. Tapi pendapat kedua berpendapat kembali ke asal itu ya sebelum rukuk itu. Sebelum rukuk tangan kita kemana? Kan seperti ini. Maka kembali ke asal itu seperti ini. Itu dasarnya. Kedua-duanya ada dasarnya. Istri saya ambil yang itu, ya tidak apa-apa, silakan. Salah pahalanya 1, betul pahalanya 2. Selesai sudah. Kita tidak tahu yang benar mana, tidak tahu. Nanti ketika di akhirat bertemu Allah, bi ghairi hisabin wala adzabin, insyaallah kita akan diserahkan oleh Allah. Oh, doai, saya begitu ya. Saya tidak tahu. Itu fikih.
termasuk Idul Adha ini fikih. Boleh berbeda. Kemudian ketika sujud itu tangan dulu apa dengkul dulu? Jangan biasanya dengkul, ya, biasanya dengkul. Nabi mengatakan jangan seperti menggerumnya onta. Onta itu kalau duduk pakai tangan apa pakai dengkul? Onta itu punya tangan apa betul? Empat-empatnya itu tangan apa kaki? Nabi mengatakan jangan seperti onta ketika turun. Nah sekarang onta turun pakai apa dulu? Saya 2 jam di kebun binatang ngerekam, ya. Ngerekam onta ketika turun, ya. Nggak turun-turun, boleh saya. Saya minta kepada mantu saya, masih di Madinah, mantu saya. Anak saya perempuan, alumni Gontor. Kemudian mantu saya di Madinah, di Saudi Arabia, Universitas Islam Madinah. Nak, tolong nak rekam nona unta nak. Di sana ya apa turunnya. Saya ketemu mantu ini di Mekah. Saya tidak kenal sama dia juga tidak kenal sama saya. Dia menangis depan Ka'bah. Nak, kok menangis kamu? Minta jodoh. Kamu dari mana? Dari Pasuruan. Loh, tonggoku. Kan saya membanggil Pasuruan gitu ya. Saya ngajak sama istri saya di Ka'bah sana. Ketemu dia, lihat istri saya mantu ini, kok cantik katanya. Paling anaknya ya cantik gitu ya. Dia mau langsung, Pak, ayo Pak, jodohkan sama putri Bapak. Ya Pak Bu, ya wis ya sudah, tidak kenal. Akhirnya jadi jodoh sampai sekarang. Ya Allah, takdir di depan Ka'bah, jodoh di depan Ka'bah. Diuji oleh Allah, saya ingin sampaikan ada hubungan dengan tema kita. Karena ada cara supaya masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Diuji oleh Allah, anak saya kecelakaan, kakinya patah deng sudah. Saya ceramah berkali tentang bi ghairi hisabin wala adzabin. Terus tawakal, pasrah kepada Allah, diuji sama Allah. Ya apa ini namanya? Luar biasa ini. Seperti dihantam begitu ya, biasa ceramah kemudian dipuji sama Allah. Ya apa ini? Apa pinter ngomong dok awakmu gitu. Waduh, beratnya bukan main. Iya kan? Saya pasrah kepada Allah, tidak ada takdir yang jelek itu. Bagi kita semua takdir itu baik. Siapa yang percaya kepada Allah dengan tawakal gitu, maka dia masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Nanti saya sampaikan hadisnya ya, hadis sahih Bukhari Muslim. Itu nanti, ini masih mukadimah. Saya terima betul begitu. Berapapun biayanya saya akan bayar begitu. Saya minta yang VIP sudahlah. Karena anak pertama kesayangan gitu. Saya taruh di Gontor. Keinginannya luar biasa, Arab Inggrisnya gitu ya. Kemudian oleh Allah sembuh ya. Ada 12 pen gitu ya. Sampai sekarang saya simpan itu di rumah supaya kenang-kenangan, supaya ingat bahwa Allah itu pernah mencoba kita. Sekarang sudah bahagia alhamdulillah ya. Para hadirin, saya ingin fokus kepada tema kita, yaitu sudah jam 7 lebih ya. Jam 7 lebih. Yang terakhir sebelum itu, biar saya tidak punya tanggungan. Ketika bangkit dari rukuk, tangannya itu mengepal begini atau begini, antum pakai yang mana? Yang begini ya, sesuai tarjih yang begini, tapi menghormati yang menggenggam. Tadi itu tarjih berpendapat pakai dengkul. Tarjih itu ketika mau sujud, tapi menghormati yang pakai tangan. Apalagi yang sudah sepuh begitu sebaiknya pakai tangan dulu. Kalau sudah sepuh, memang ada hadisnya, semakin tua Nabi itu semakin tua pakai tangan dulu, biar tidak jatuh maka pakai tangan ya. Sekarang mengapa ketika bangkit dari sujud bangkit dari rakaat pertama itu ya, ketika mau ke rakaat kedua itu kita kok mengambil begini, kok tidak begini? Mengapa? Apakah Nabi pernah mengatakan kamu kalau mau bangkit ke rakaat kedua tangan menggenggam?
Tidak ono hadisnya begitu. Nabi tidak mengatakan tangan menjeber, tidak ada begitu. Nabi hanya mengatakan tangan menekan di tempat sujud, menekan. Nah, menekan itu bagaimana? Menekan enggak nih? Menekan. Begini menekan enggak? Menekan. Kedua-duanya boleh, itu dasarnya, gitu ya. Bisa dipahami, ya? Gara-gara ini saja saya keliling di Jawa Timur, ngurusi ini tok, gitu ya, ngurusi ini tok. Semua minta, saya tidak kuat, waktunya saya kan tugas negara, tidak bisa meninggalkan kerjaan negara. Jadi ya saya bagi. Ya sudah, sekarang masuk pada tema sekarang ya. Sampun nggih? Sampun. Dereng. Jadi begini, ada satu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayyal umam. Nabi itu ditunjukkan penghuni surga. Coba. Nabi ya, kita tidak tahu. Nabi punya mukjizat, ditunjukkan penghuni surga. Nabi sudah tahu penghuni surga itu. Fara'aitun nabiyya, aku lihat di surga itu ada seorang nabi bersamanya wa ma'ahu ahadun. Hanya punya pengikut satu orang. Coba bayangkan ya. Nabi berdakwah bertahun-tahun cuma punya pengikut. Jumlah nabi berapa? Jumlah nabi. Pinten jumlah nabi? Yang kita ketahui 25. Sekarang harus cari yang tidak diketahui. Jumlahnya 124.000. Nah, coba. 124.000. Banyak sekali jumlah nabi itu. Ini sahih enggak ya? Sahih ini. Yang kita ketahui Adam, Nuh, Soleh semua apal. Ini 124.000. Maka ada nabi masuk surga pengikutnya satu. Wara'aitu nabiyya rajula. Aku lihat ada nabi bersamanya 2 orang saja. Tadi satu, ini 2, lumayan ada 2 pengikutnya. Tetapi kata Nabi, wara'aitu nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Aku lihat di surga itu ada nabi kecelik, nggak punya pengikut sama sekali, sendirian. Ya Allah. Maka kemudian Nabi, umatku bagaimana umatku ini? Berapa jumlahnya? Kan begitu. Berapa dari PDM bersih ini? Berapa? Itu dipikir oleh Nabi itu. Nabi itu hidupnya memikirkan umatnya. Ketika beliau wafat, ummati. Luar biasa ya. Bahkan korban pun Nabi untuk umatku yang nggak bisa berkorban. Luar biasa. Ya kan, kita ini yang nggak bisa korban sudah dipikirkan oleh Nabi. Cuma kalau nggak bisa korban nemen sebetulnya. Mengapa nemen? Saya sudah hitung loh ya. 1 tahun itu berapa? Berapa hari? 365. Kalau sehari 10.000 kumpul berapa? 3.000.005. Cukup beli kambing? Cukup. Sehari 10.000. Masa nggak bisa kita ini? Ya Allah Pak Ibu. Kita punya anak 5 misalnya ya, 2.000 anak. Kayak ono kotak dalam rumah itu ya, kaleng korban wes 1 orang 2.000 sehari. 1 tahun 3.600.000 lebih beli kambing. Wong kambing sehari itu ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ya kan? Kok nggak bisa? Berarti kita memang kurang niat, karena tidak tahu betapa mulianya. Ya, betapa mulianya beramal pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kalau tahu rebutan Pak kita ini luar biasa. Kata Nabi, hewan korban itu sebelum jatuh ke tanah, ya maka dosa kita sudah diampuni semuanya. Ya kok enggak mau? Eman Pak ya, eman. Maka masih ada waktu, Cari kambing yang murah sesuai kemampuan kita. Ya, kambing kasangan. 1,5 juta ono. Ada ya, di Pasuruan itu banyak yang jual begitu. Sudah 3 bulan yang lalu belinya gitu ya. Murah dah. Jadi banyak keluarga kami yang beli itu karena sudah 3 bulan yang lalu. 1,5 juta. Lumayan ya kan. Sekarang dibayar korban.
berbicara tentang korban sebelum kepada masalah ini ya. Ini mukadimah lagi ya. Ini fikih, jangan sampai sekali lagi, jangan sampai kita kemudian menyalahkan satu dan dua, jangan. Keduanya ini ada dasarnya. Ya, korban itu yang dilarang motong rambut dan kukunya itu orangnya apa hewannya? Ya, yang dilarang motong rambut dan kuku itu orang yang berkorban itu apakah hewannya itu, sapinya apa kambingnya kok entahnya? Loh, kenapa enggak hewannya? Kan begitu. Sekelas Dr. Zainuddin MZ Tarjih Wilayah, beliau berpendapat bahwa yang dilarang itu hewannya. Itu beliau. Dr. Zainuddin MZ Tarjih Wilayah, dosen terbang di Saudi Arabia. Tapi tarjih pusat berpendapat bahwa yang dilarang itu adalah orangnya, tapi menghargai yang lain. Ya selesai begitu saja. Panjang ini alasan-alasannya begitu macam-macam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah korban mulai kemarin hari Rabu malam Kamis sudah boleh potong rambut dan kuku, tidak boleh, karena mulainya tanggal 1. Pendapat kedua mengatakan tanggal 10 Dzulhijjah larangannya itu, bukan tanggal 1. Coba antum jenengan ini cocok yang mana? Mulai tanggal 1 kemarin itu ataukah nanti tanggal 10-nya? Ya napa? Ustadz Mu'amal guru saya, ya, saya lahap semua bukunya di rumah ini. Maksudnya saya baca semua. Ya. Karena saya diminta untuk menjaga rumahnya yang begitu banyak perpustakaannya. Beliau ketika DPR di Jakarta P3 dulu itu saya yang menjaga rumahnya. Sudah kesempatan buku tidak baca semua. Mulai gundul sampai gondrong tak baca semua ya. Beliau sama amal condong kepada yang tanggal 10-nya. Bukan tanggal 1-nya. Jadi andai kata ada yang berkorban sekarang masih potong rambut dan kuku tidak apa-apa, mulai nanti tanggal 10 baru tidak boleh potong rambut dan kuku sampai hewan korbannya disembelih. Kalau ikut tanggal pertama berapa hari itu? Iya, kalau dipotong tanggal 10, kalau dipotong besoknya kan masih ada waktu 3 hari, ya kan? Hari Tasyrik tanggal 10 Dzulhijjah, besok Tasyrik, 11, 12 Tasyrik, 13 Tasyrik. Kambingnya 100, masa dipotong semua hari itu? Ya janganlah. Besok lagi. Kalau kambingnya ibu itu sudah dilihat ada tulisannya Fatimah, misalnya ya, dipotongnya besok terakhir tanggal 14. Maka ya jangan potong rambut dan kuku sampai besok terakhir itu, ya begitu. Ya. Itu caranya. Sampun nggih? Ya, itu fikih. Tapi kalau bisa ambil yang tarjih supaya ada pegangan, tidak saling bingung sana sini. Kan begitu? Baik tarjih entah apa itu diikuti. Tapi tarjih berpendapat hormatilah pendapat yang lain selama ada dasarnya. Kalau ikut tarjih enak sudahlah, tidak akan saling menyalahkan. Tidak akan menyalahkan. Sudah, saya teruskan kepada masuk surga. Ketika Nabi berharap umatku berapa? PDM, PDA ini berapa gitu ya. Maka Nabi kemudian melihat ke atas surga itu berapa tingkat ya? Berapa tingkat? 100 tingkat. Kalau neraka 7. Apa kok surga akeh? Ini penting supaya kita ini semangat. Surga itu 100 tingkat. Kalau kita tidak masuk surga sopo, saya nggak surga itu siapa gitu loh. Ya Allah, 1 tingkat saja seperti langit dan bumi luasnya ini, itu 1 tingkat. Lah kok 100 siapa yang menempati? Maka bersemangatlah untuk masuk surga. Kalau tidak bisa beramal yang berat, ambil yang ringan-ringan. Saya sudah mengumpulkan ada sekitar 40 amal ringan, pahalanya super dahsyat. Luar biasa ya. Tadi saya nyoba di masjid kita ini, saya nanti kok tidak ada orang sama sekali menanti begitu.
setelah subuh ya. Saya hanya sendirian. Saya sengaja tidak pergi-pergi. Sebab kata Nabi, siapa yang sholat subuh ya berjamaah ya kan, kemudian sumayatkur berdoa di situ ya, hatta tatul asam sampai matahari terbit. Tadi tuluk saya lihat jam-jamnya tidak sesuai. Kemudian sebelum pulang sholat 2 rakaat. Setelah matahari terbit, Tarjih berpendapat itu minimal 15 menit. Setelah tuluk itu, jangan pas tuluk, tidak boleh, haram hukumnya. Tarjih berpendapat 15 menit setelah itu. Sholat 2 rakaat, maka dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamatin, sempurna kata Nabi. Kalau kita tidak bisa haji umrah, ke masjid subuh, ojo boleh-boleh ngaji di situ, ada pengajiannya misalnya, ada kopi-kopinya, tehnya, tapi jangan keluar dari masjid begitu. Kemudian setelah tuluk terbit matahari, jangan sholat dulu, tunggu minimal 10 menit. Syekh Utsaimin Saudi 10 menit minimal, jangan di bawah itu. Tarjih 15 menit. Sebelum pulang sholat 2 rakaat, sudah, baru itu pulang. Itu seperti haji dan umroh. Tamatin. Tadi tidak ada sama sekali, hanya saya sendirian. Ibu-ibu bagaimana kalau di rumah? Tidak ke masjid, wong ibu-ibu lebih baik di rumah, ya kan? Ibu-ibu kan nggak dapat berarti pada haji umroh itu. Bagaimana caranya ibu-ibu supaya dapat? Gimana caranya? Apakah pernah ibu-ibu itu di rumah, di tempat sholatnya, begitu, sholat subuh, berzikir, berdoa, begitu, ngaji-ngaji, waktu tuluk 10 menit, kemudian sholat 2 rakaat, baru keluar dari tempat sholatnya itu? Pernah nggak ibu-ibu begitu? Berarti tidak pernah dapat haji dan umroh. Pahalanya super dahsyat. Siapa yang haji, pahalanya apa? Surga. Laisa jazaa ilal jannah. Lu kok tidak mau? Sesekali lah. Kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali. Jangan sampai tidak. Bila perlu ke masjid sesekali bersama suaminya, bersama anaknya. Ada kajian begitu, seperti ini ya, kan 1 bulan sekali. Datanglah subuhnya di sini. Jangan jam 6, jangan. Ya, ini usul ya, usul. Di berbagai tempat sekarang begitu. Di Kediri, kota Kediri itu kalau ada pengajian, saya ngisi di sana. Di kota Kediri, PDM Muhammadiyah. Itu datangnya sebelum subuh. Pak masjid itu, sholat di situ berjamaah. Setelah itu ngaji-ngaji Quran begitu. Kemudian sebelum keluar begitu ya. Ya. Apa namanya? Sebelum pulang. Sholat 2 rakaat. 1 bulan sekali masa tidak bisa kita ini? Bisa nggak di sini 1 bulan sekali? Ini kayak sok nemen. Ustadz Adi Hidayat berpendapat untuk ibu-ibu itu bisa di rumah. Kalau tidak bisa ke masjid. Karena memang ibu-ibu itu tidak semua bisa ke masjid, mbah anak rewel ya kan, dan sebagainya kan begitu ya. Maka di rumah tadi itu tidak keluar di tempat musholanya itu, tempat sholatnya itu. Sebelum terbit matahari 10 menit baru sholat 2 rakaat, kemudian keluar dari tempat itu. Sesekali dicoba ya. Sudah, kita kembali kepada masalahnya. Kemudian Nabi melihat di surga itu ada sawadun abim, ada rombongan yang besar. Dan nanti umatku alhamdulillah ini umatku ini. Ternyata tidak, kata Allah, tidak. Itu umat Musa. Muhammad itu umatnya Nabi Musa. Waduh, kecelek Nabi Muhammad. Terus umatku piro ini? Mana umatku ini ya Allah? Nangis Rasulullah itu. Tiba-tiba ada rombongan yang besar naik ke atas lagi, ada rombongan yang besar. Jumlahnya berapa? Ini redaksinya loh ya, hadis sahih ini. Redaksinya jumlahnya cuma sab'una alfan, 70.000. Bihoiri hisabin wala adabin. Yadkhulul jannata bihoiri hisabin wala adabin. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. 70.000 tok. Ya Allah. Nah kita ini ya katut apa enggak kita ini? Jumlah umat Islam sekarang berapa? Yang hidup sekarang ini berapa? Umat Islam hampir 2 miliar lah. Hampir 2 miliar. Kalau dihitung sejak zaman Nabi Adam berapa triliun? Sampai nanti kiamat. Lah kok ini cuma 70.000 itu loh. Ya Allah.
Gimana ini? Bagaimana Bapak Ibu? Nah, kemudian Nabi masuk, mari ngomong begitu masuk ke rumahnya. Rumah Nabi kan dekat masjid, ya kan? Setelah ceramah begitu Nabi masuk ke masjid itu, apa ke rumahnya. Sahabat menduga-duga, 70 ribu itu kami, para sahabat itu, ya begitu. Yang satu, oh enggak, orangnya enggak berbuat syirik, begitu macam-macam dugaan. Nabi dengar, rumahnya di masjid, ya, dekat imaman situ bersama Aisyah di situ. Nabi keluar akhirnya. Sahabat kemari semua, biar tidak salah kamu, biar tidak salah paham. Siapa 70 ribu itu? Geletek, geletek itu Jawa ya apa? Tiba-tiba ya, tibanya. Nah, itu hanya saja satu, perhatikan. Alladzina la yarbun wala yastarbun wala yatatayyarun wa hum yatawakkalun. 3 saja. Ada yang menyebut 4 redaksi lain. Alladzina la yarbun wala yastawun wala yatatayyarun wa hum yatawakkalun. 4. 3 atau 4. Untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Gampang toh? Ya sudah 4 saja, sudah selesai. Terus apa betul ini? Ya Allah, ya sudah 7:30. Aku kemeng ini. Ya, saya singkat saja, singkat. Sudah, sebetulnya panjang, kisah-kisahnya panjang sekali. 1. Alladzina la yarbun. Redaksinya orang yang tidak minta diruqyah, tidak menjadi tukang ruqyah, ya, tidak mengobati dengan ruqyah. Ngerti ruqyah ya? Mengobati ruqyah itu ngerti ya? Betul ya? Ngerti saya? Jadi yang biasanya kalau ada kena jin dibacakan doa-doa begitu ya, doa-doa. Nah, untuk yang pertama ini supaya tidak salah paham, Nabi ternyata ya ketika ada orang yang datang kena penyakit itu Nabi meruqyah ya, pakai qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, al falaq ya kan? Al falaq, kemudian al-ikhlas, apa namanya? Ayat kursi ya kan? Istri saya itu pernah kena begitu hampir 1 bulan. Tiap maghrib sampai subuh kepalanya ini dibenturkan ke tembok saking sakitnya. Itu tiap maghrib sampai subuh, pagi tidak. Maka tembok itu tak kasih bantal yang empuk. Iya. Ini kisah nyata saya alami sehingga saya bisa cerita. Saya menangis 1 bulan itu, kasihan. Istri saya cantik ya. Kok kemudian tiap malam itu benturan tembok, maka saya pakai dada saya ini ya, supaya kena saya tidak apa-apa sampai saya rangkul itu sampai subuh gitu, hampir 1 bulan. Saya ruqyah kemudian, ya. Saya ruqyah, ya baca kulhu, ya, baca Anas al-Falaq, gitu ya. Kemudian dibantu teman yang lebih ahli, keluarlah dari sini itu asapnya pada jadi. Asap kepalanya itu. Setelah itu hilang. Jadi hilang. Memang berarti ada. Oleh karena itu maka ada orang memahami bahwa itu jangan menjadi dukun, gitu ya. Jangan menjadi dukun. Itu ada yang memahami seperti itu. Nah, ayah saya ini mantan dukun. Jadi beliau diundang di berbagai tempat di Muhammadiyah, di mana untuk cerita pengalaman dulu. Ya, ketika menjadi dukun yang hebat itu bisa menghentikan hujan, ya macam-macam itu luar biasa ya. Dari Bangka Belitung beliau, maka beliau diundang untuk cerita. Kita yang menjelaskan hadis-hadisnya, beliau prakteknya bagaimana dulu. Sekarang tobat semuanya ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, janganlah menjadi dukun, jangan mendatangi dukun, jangan ya. Sudah. Yang kedua, oleh setahun itu ada yang memaknai kei, pengobatan kei. Kei itu ketika mengobati dicas. Jadi pakai pandai besi, pakai besi yang panas itu, ya itu kemudian dicaskan di tubuhnya. Itu untuk mengobati. Jangan seperti itu. Ya. Kan tidak ada seperti itu ya, tidak ada ya, tidak ada, tidak. Tidak ada yang jadi dukun, tidak ada. 1, 2 sudah aman ya, 1, 2. Jadi sudah tanda-tanda masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang ketiga, ya. Wala ya tatoyarun, tatoyur. Apa tatoyur itu?
burung, kabar sial. Tidak percaya kabar sial. Masih ada yang percaya kabar sial? Tidak ada lah, Muhammadiyah kok ada begitu, tidak boleh lah. Hari Selasa, hari jelek. Kasihan hari Selasa. Bulan Muharram, bulan depan ini Muharram, bulan yang diharamkan, tidak ada yang kawin. Kasihan bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah ini banyak yang manten, wah luar biasa ya, banyak yang manten. Saya nikahkan itu ribuan sudah ya. Ribuan. Sudah. Yang terakhir, yang keempat, wahum yatawakkalun. Tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Ustadz Nurholis cerita, dan saya memang mengalami banyak, hampir sama. Kata Ustadz Nurholis begini, Ustadz Nurholis ya. Itu ada manten yang percaya kepada mbahnya yang dukun itu. Nah, kalau nanti kamu kawin, kamu datang itu jangan lewat pintu belakang. Terus lewat pintu apa? Jangan lewat pintu depan, maksud saya. Mohon maaf, jangan lewat pintu depan, tapi lewat pintu belakang. Karena percaya kepada dukun begitu. Ketika akad nikah dia lewat pintu belakang. Di depan menunggu semua, mana mantainya kok gak datang-datang gitu ya. Ternyata calon mantan itu di belakang rumah, di rumah tidak ada pintunya. Di dunia sengsara. Maka jangan percaya seperti itu. Saya pernah menikahkan Pak Yai, harus di tengah pintu. Saya juga pintu. Ya apa ini? Harus jam 12 pas. Ya coba bayangkan. Lebih sedikit tidak boleh. Ini jangan seperti itu ya. Sudah setengah 8 ya. Cukup nggih? Kapan-kapan lah kalau diundang, tidak undang alhamdulillah. Saya memang mengurangi kegiatan karena memang sangat banyak dan padat. Insya Allah masih banyak yang akan kami sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada kekurangan. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Alhamdulillah wa fi ni'mah wa yukafi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa adimi sultanik salatan wa salaman ala habibika wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la tad'an illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijil wal akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan sampai ada dosa yang tidak Engkau ampuni. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan sampai ada hutang yang tidak Engkau bayarkan. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan sampai ada penyakit yang tidak Engkau sembuhkan. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan sampai ada kebutuhan di dunia ini lebih-lebih kebutuhan di akhirat yang tidak Engkau penuhi. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke surga-Mu bi ghairi hisabin wala adzabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali kajian Ahad Pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa-doa tadi